Halo saudara, iya apa kabar? Kiranya semua tetap sehat, jangan copot masker sembarangan. Kalau perlu didobel di hari-hari ini karena COVID-nya sangat ganas. Ya, Bapak Ibu saudara sekalian, saya ada di lantai 2 Pastori 2. Saya sudah pindah ke Pastori 2, jadi saya ada di tempat ini sudah dari kapan ya? Sudah lama ya, mungkin dari awal Desember waktu itu ya. Nah, kalau saya berada di balkon ini, di lantai 2 ini, saya jadi ingat adegan film-film zaman dulu ya. Di mana para raja berada di atas balkon gitu ya, bisa melihat suasana di sekitar kerajaan gitu ya. Pemandangan jadi indah. Nah, saya pun di sini juga menikmati keindahan pemandangan itu. Nah, salah satu film-film klasik yang saya suka itu adalah The Chronicles of Narnia. Yang menarik adalah bukan cuman settingannya yang begitu klasik, lalu film ini dibuat dengan sangat serius, dengan modal yang besar, dan jalan ceritanya yang bagus. Nah, itu semua karena adalah penulisnya. Jadi The Chronicles of Narnia adalah bagian dari novel-novel yang ditulis oleh C.S. Lewis. Nah, C.S. Lewis ini rupa-rupanya tidak saja penulis buku-buku cerita untuk anak-anak dan remaja, tapi dia adalah penulis buku-buku teologi. Dia adalah seorang teolog yang menghasilkan buku-buku tulisan tentang rohani dan pengajaran yang sangat luar biasa. Pengajarannya sangat berguna untuk mahasiswa di sekolah-sekolah teologi ya, karena kesaksian-kesaksian iman dan pengajarannya. Nah, sehingga pengajaran kekristenan itu juga tercermin di dalam buku-buku novel yang dia tulis oleh C.S. Lewis itu. Nah, The Chronicles of Narnia itu adalah rangkaian beberapa cerita. Ada beberapa novel, 7 atau 8 novel gitu, dan sudah ditulis dari tahun 1950. Nah, itu yang saya dapatkan datanya. Dan salah satu tokoh cerita dalam The Chronicles of Narnia itu adalah Aslan. Aslan ini adalah seekor singa yang begitu besar, ya, gagah luar biasa. Tapi singa yang tidak menakutkan sebetulnya karena dia sangat bijaksana. Nah, di awal cerita, di mana terlibatnya anak-anak, 4 anak yang tiba-tiba masuk lemari lalu pindah dunia, pindah alam. Itu ada salah satu anggota keluarga dari 4 bersaudara ini, namanya Edmund. Nah, Edmund inilah yang menjadi awal cerita ini menjadi menarik, sebab Edmund ini bertemu dengan penyihir jahat. Namanya penyihir putih tapi jahat. Putih tapi jahat. Dia bisa membuat beku, freeze alam itu. Nah, Edmund awalnya baik-baik saja dengan penyihir ini. Tapi sebutlah Edmund ini berkhianat kepada si penyihir ini. Maka marahlah penyihir ini. Dan penyihir ini menuntut nyawa Edmund. Nah, persoalannya, Aslan, si singa itu tidak rela Edmund mati. Maka Aslan mengorbankan dirinya mengganti nyawa Edmund. Luar biasa saudara ya. Dari pengorbanan Aslan itulah Edmund hidup. Saudara bisa tebak sebetulnya ini cerita tentang siapa? Ya, tentu tentang Kristus, Yesus yang rela berkorban. Nah, saudara, ada buku lain, buku yang menarik juga. Judulnya adalah Yang Terluka yang Menyembuhkan. Yang Terluka yang Menyembuhkan. Ini sebetulnya adalah buku dari kalangan Katolik, saudara, yang ingin mengajarkan kepada kita bahwa dalam kehidupan kita ini tidak ada orang yang sempurna. Dalam kehidupan kita ini terdiri dari orang-orang yang pernah sakit, pernah mengalami masa kelam, pernah punya kehidupan yang buruk, punya pengalaman yang tidak baik,
punya kehidupan yang tidak bisa jadi contoh dan teladan, semua orang. Nah, persoalannya kalau semua orang buruk dan semua orang berpikir bahwa tidak ada kebaikan, lalu makin rusaklah kehidupan ini. Nah, ternyata dari manusia yang buruk dan tidak berguna itu, yang seperti sampah itu, seperti abu itu yang hanya pantas untuk dibuang itu, ternyata sebetulnya kita tetap bisa menemukan bahwa dari luka-luka kehidupan orang itu bisa menjadi penyembuh, bisa menjadi obat, bisa menjadi terapi, bisa menjadi solusi, jalan keluar bagi persoalan sesamanya, setidaknya agar sesamanya tidak berlaku lebih buruk dari orang-orang yang ada di masa lalunya. Nah, saya jadi teringat sebuah ayat dalam Yesaya 53 ayatnya yang kelima, dikatakan, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Oleh bilur-bilurnya, luka-luka cambukannya, luka-luka penderitaannya, luka-luka yang membuatnya dia mati di kayu salib, membuat kita diselamatkan. Saudara, siapapun kita pasti pernah memiliki masa lalu yang sama sekali tidak menarik, sama sekali tidak patut untuk dibanggakan. Tapi dari persoalan masa lalu kita itu tidak selalu membuat kita harus menjadi abu atau sampah yang tidak berguna. Dari bilur-bilur kita, dari masa lalu kita yang buruk, yang sudah kita selesaikan itu, bisa menjadi teladan, contoh, dan berkat bagi sesama. Maka jangan berkecil hati. Terus dekatlah pada Kristus yang bisa menerima kekurangan dan kelemahan kita, dan akan mengubah itu semua menjadi sumber kekuatan dan berkat bagi sesama. Masih bersama dengan saya, Pendeta Yudi, dalam Renungan Emas. Esok masih ada solusi.